Halo guys, balik lagi sama gua di Gojam. Guys, hari ini gua mau jawab pertanyaan dari bro Kevin Leonard ya. Ini ada pertanyaan yang masuk ya. Oke, langsung aja masuk ke pertanyaannya guys, ya nggak buang waktu. Bro Kevin Leonard bertanya, halo bro, pilih mana? Omega Seamaster 300 meter, Omega Seamaster 300, Aquaterra, atau Planet Ocean 39,5 milimeter. Wrist gua 16 cm pergelangan tangannya ya. Koleksi sudah ikuti saran Gojam. Tudor Black Bay Pro. Jadi ini adalah next target. Apakah Aquaterra dan PO Planet Ocean underrated? Thank you. Oke. Jadi bro Kevin ini lagi mau pilih antara Omega Seamaster 300 atau Omega Aquaterra yang 38 mili atau Planet Ocean 39,5 mm ya. Terus koleksinya yang pertama udah ikutin saran gua Gojam, yaitu Tudor Black Bay Pro. Jadi sekarang ini adalah second watch ya, jam keduanya gitu. Terus apakah Aquaterra atau Planet Ocean underrated? Oke, langsung aja gue jawab. Oke, bro Kevin, antara tiga ini ya, kalau lu tanya gue ya, Seamaster 300 atau Omega Aquaterra atau Planet Ocean 39,5. Oke, ini tiga-tiga gue udah pernah coba ya. Kalau menurut gue, oke, Planet Ocean menurut gue nggak usah. Karena kenapa? Gue udah pernah coba. Ini jam ya. Planet Ocean ini ya, sebenarnya jam bagus, tapi Omega tuh goblok. Proporsinya Omega tuh ya, waktu dia bikin Planet Ocean selalu ketebelan. Jadi goblok. Makanya Planet Ocean tuh salah satu sebab kenapa Planet Ocean kurang populer adalah proporsinya jelek. Tebel gitu loh, tebel gitu loh. Nah, gue yakin ke depannya ya Omega akan bisa bikin lebih tipis jamnya, karena kita udah lihat lah Speedmaster dia keluarin baru dia tipisin. Terus jam-jam dia mulai keluar baru mulai tipis gitu. Nah, jadi gue yakin Omega Planet Ocean juga dia pasti bisa tipisin nanti. Tapi yang lu tanya ini gue udah pernah coba ya, 39,5 ya. Itu diameternya lumayan kecil, tapi ketebalannya 14,2 mm gitu. Ya, sebenarnya sih masih oke gitu ya, karena masih oke sih, nggak bilang tebalnya sampai gimana sih 14,2 mili gitu, tapi tetap aja gimana ya, agak tebal ya gitu ya. Gak tau ya, terakhir kali gue coba sih ya, gue nggak ngerasa nyaman ya gitu. Omega Planet Ocean dulu Omega goblok banget gitu loh. Planet Ocean segede-gede bagong gitu, 45 lah gitu. Aduh, makanya nggak ada yang beli gitu loh. Bego bener deh. Udah 45, terus ketebalannya bisa sampai 16 mili gitu. Aduh, geblok banget ya gitu. Cuman laknya emang bagus gitu loh. Nah, terus makanya Omega pintar, dia kecilin sampai 39,5. Yang 39,5 ini memang menarik sih. Gue makanya pernah coba juga gitu loh. Karena gue dulu juga tertarik gitu ya. Tapi seinget gue bro, waktu gue coba ya, agak tebel ya. Proporsinya kurang bagus ya. Gitu. Jadi gue nggak rekomen deh. Planet Ocean tuh emang tapi yang 39,5 ini ketebalan 14,2 sih masih wearable sih, masih bisa dipakai lah, nggak sampai tebalnya bikin kayak muntah-muntah gitu. Cuman tetap aja gue nggak terlalu rekomen gitu loh, karena ya emang emang tebal, emang jam tebal gitu, cuma masih wearable gitu, masih bisa dipakai gitu loh. Dan lagi kan lu kan tanya sama gue, Kak, kalau banding sama Omega Seamaster 300 sama Seamaster Aquaterra ya, dua jam lain ini Omega Seamaster 300 sama Aquaterra lebih tipis daripada si Planet Ocean. Jadi menurut gue lu buang aja yang Planet Ocean ini, udah gak usah dipikir, terlalu tebal buat lu gitu loh. Dan lagi bro, lu udah punya Tudor Black Bay Pro, itu tuh jam ya, water resistance-nya juga udah 200 meter gitu loh. Jadi sebenarnya ya lu ngapain lu mau Planet Ocean gitu loh. Planet Ocean ini kan jam diver hardcore-nya yang kayak orang gila sampai 600 meter water resistance-nya. Emang lu mau ngapain gitu loh, kayaknya nggak terlalu guna lah gitu. Jadi Planet Ocean buang lah ketebalan. Lalu antara dua ini ya, Omega Seamaster atau Omega Aquaterra. Jadi menurut gua lu ambil Omega Aquaterra. Nah, gua jelasin kenapa. Omega Seamaster 300 ya, lu punya wrist itu 16 cm, gua punya wrist tuh udah imut-imut bro, tapi kayaknya wrist gua, pergelangan gua tuh lebih besar dikit daripada lu, karena wrist gua kayaknya 16,5 atau 16,3 sampai 16,5 lah.
Nah, lu 16 cm. Jadi kita tuh mirip-mirip lah pergelangan tangannya ya. Dan gua bilangin ya, itu Omega Seamaster 300 itu 42 mili gitu ya. Lu bisa pakai, gue juga bisa pakai. Tapi jatuhnya lebih bagus kalau pakai Omega Seamaster Aquaterra karena itu 38 mili. Jadi size klasik gitu. Jadi secara proporsi menurut gue lo ambil Aquaterra. Dari tiga ini menurut gue lo ambil Aquaterra karena proporsinya menurut gue paling bagus gitu ya. Nah, udah gitu bro, nggak banyak loh jam tuh. Kalau lu mau cari ya Omega Seamaster 300 itu kan 42 mili kan, banyak gitu loh. Jam yang 42 mili itu banyak. Jam sekarang tuh mau cari jam yang besar-besar ya banyak bro, ya kayak Bagong tuh banyak gitu karena trennya memang ke sana gitu loh. Tapi justru kalau mau cari yang kecil itu yang susah gitu. Nah, Omega Seamaster Aquaterra ini keren banget, 38 mili. Jadi size-nya tuh bagus, manis gitu loh. Gitu loh. Dan begitu jadi gue bilang lo ambil Aquaterra sih, lebih bagus ya menurut gue ya. Gitu. Proporsinya juga lebih bagus. Itu ketebalannya cuman berapa itu? 12,4 mili. Terus kalau Omega Seamaster 300 itu 13,7 gitu ya. Jadi Omega Seamaster Aquaterra juga lebih tipis gitu loh. Udah lebih tipis, proporsinya lebih bagus karena cuma 38 mili. Sedangkan kalau Seamaster 300 itu berapa tuh? 42 mili gitu. Jadi menurut gua lo ambil Seamaster Aquaterra gitu loh, jelas gitu loh. Proporsinya paling bagus di antara tiga ini gitu ya. Terus sudah gitu ya. Dan menurut gua bro, kalau misal lo mau ambil Seamaster Aquaterra, lo ambil, nah ini masalahnya nih, Seamaster Aquaterra yang lo mau ambil ini ya, saran gua ya, lo jangan ambil yang paling baru. Yang paling baru ini kan Omega ikutin Rolex tuh. Dia keluarin warna-warni begitu kan ya, ikutin Rolex Oyster Perpetual kan. Dia mau ikutin Rolex gitu. Nah, menurut gue jangan ambil yang itu karena kenapa ya? Karena gue sih kalau menurut gue lah ya, dialnya gue kurang suka. Karena Aquaterra itu kan terkenal sama dialnya yang ada tick pattern gitu kan. Kayak tick gitu loh, kayak deck punya apa tuh kapal gitu kan. Nah, itu di Omega Seamaster Aquaterra yang baru ini gitu hilang semua itu, dialnya jadi polos begitu gitu, cuma warna-warni. Nah, menurut gua lu mending ambil yang edisi sebelumnya gitu loh, yang apa yang sebelumnya, pokoknya sebelum yang warna-warni ini nih gitu. Sebelumnya itu yang lo ambil gitu, 38 mili gitu. Itu yang menurut gua bagus tuh gitu loh. Dulu gue udah pernah punya Omega Seamaster Aquaterra ya, tapi itu zaman yang lebih sebelumnya lagi. Yang zaman tahun 2013-an gitu loh, 38,5 mili itu. Gitu, itu 38,5 bukan 38 mili, 38,5 terus habis itu dia keluarin yang baru 38 mili. Nah, terus dia keluarin lagi yang baru lagi 38 mili juga, tapi yang paling baru ini ikutin Rolex warna-warni gitu. Nah, gue bilang jangan ambil yang itu, lo ambil yang sebelumnya. Yang 38 mili tapi yang sebelumnya gitu. Dan kalau gue boleh saran, lu ambil yang warna silver bro, itu yang paling gue suka sih gitu ya. Kalau nggak silver ya blue ya gitu ya, antara dua inilah terselera lo. Kalau gue lebih suka yang silver keren banget tuh, gue suka Omega Seamaster Aquaterra warna silver dial dan 38 mili itu gue suka banget tuh gitu. Gue dulu juga sempat consider mau beli gitu. Kalau gue cuma mau punya 1 jam aja, gue bisa tuh beli Seamaster Aquaterra 38 mili silver, udah nggak usah lihat-lihat jam lain juga boleh gitu loh. Kalau misalnya gue mau puas diri gitu ya. Jadi karena versatile lah itu apa Omega Seamaster Aquaterra ya gitu ya. Jadi antara tiga ini menurut gue lo ambil Seamaster Aquaterra sih bro, karena proporsinya paling bagus dan dengan wrist lo yang cuma 16 cm kayak gue, dari tiga ini ya, jam Seamaster Aquaterra pasti yang paling bagus jatuhnya di tangan lo gitu. Dan begitu saran gue lo ambil yang seri sebelumnya ya, jangan seri yang sekarang gitu ya. Gitu. Dan begitu lu tanya gua apakah Aquaterra dan PO underrated? Iya, underrated. Kalau PO underrated karena goblok, karena proporsinya itu Omega tolol gitu loh. Bikin jam tapi segede gaban gitu, setebel kayak gedebong pisang gitu. Jadi banyak orang yang komplain ya, itu apa? Jamnya ketebalan, jadi nggak nyaman gitu loh. Makanya Planet Ocean tuh nggak terlalu populer gitu loh, apalagi dulu gitu. Ini lu tanya masih mending 39,5. Yang 39,5 ini lumayan laku karena lebih kecil 39,5, tapi sebelumnya ya itu 45,5 loh. Jadi Seamaster Planet Ocean yang generasi sebelumnya itu kan
45,5 sama kecilnya 42. Terus akhirnya di downsize tuh sama si Omega. Jadi dia ada 43,5 sama 39,5. Nah, ini 39,5 yang lo tanya kan gitu. Jadi dia reduce tuh, dia kurangin 3 mm gitu. Jadi sebelumnya tuh udah tebel, gede lagi gitu. Aduh, jadi orang tuh banyak yang nggak suka ya gitu ya. Jadi kurang populer karena jamnya besar banget, segede gaban gitu loh. Jadi ya underrated karena tolol itu Omega yang Planet Ocean. Nah kalau Aquaterra underrated tak? Iya, underrated juga karena dia nggak sepopuler Seamaster gitu. Seamaster yang lebih populer karena itu icon kan, iconic gitu kan. Itu saingan Submariner gitu. Kalau Aquaterra ini nih gue lihatnya nih kayak saingannya Explorer atau Datejust gitu menurut gue gitu loh. Saingannya Rolex ya, kalau dari Rolex ya, saingan Datejust atau saingan Rolex Explorer gitu loh. Tapi menurut gue sih kalau dibanding Datejust gue lebih suka Aquaterra kemana-mana. Gue nggak suka Rolex Datejust. Ada apa tuh Cyclops gitu, jelek menurut gue gitu. Jadi iya underrated gitu. Lebih nggak populer dibanding Omega Seamaster yang 300 ya bro ya gitu. Tapi nggak apa-apa, Seamaster Aquaterra bagus kok gitu. Malah kalau menurut gua, karena lu kan udah punya Tudor Black Bay Pro, itu kan jamnya udah ada bezel bro, ada GMT gitu kan. Lu ngapain ambil Planet Ocean, itu kan jam diver. Sedangkan lu punya Tudor Black Bay Pro, itu juga udah kayak, ya walaupun itu bukan jam diver lah ya, tapi water resistance-nya aja tuh 200 meter loh, gila loh. Jadi udah sedikit banyak udah kayak jam diver ya gitu ya. Ya cuma ada GMT complication, terus udah gitu ada bezel kan. Nah kalau lu ambil Planet Ocean, lu ambil Seamaster 300, itu dua-dua ada bezel juga gitu. Jadi mirip-mirip gitu loh. Jadi makanya dari sini aja juga menurut gua makanya bagus kalau lu ambil Seamaster Aquaterra, karena Seamaster Aquaterra itu nggak ada bezel dan dia lebih dressy gitu loh. Jadi paling enggak ya dengan jam lu sekarang Black Bay Pro, lu kalau ambil Aquaterra atau lu ambil Planet Ocean atau Seamaster 300, itu jatuhnya mirip-mirip sama Black Bay Pro gitu loh, karena semuanya ada bezel gitu loh. Jadi kalau lu ambil Seamaster Aquaterra lebih beda karena itu lebih dressy gitu. Jadi menurut gue lebih bagus lu ambil Seamaster Aquaterra sih, jangan lebih dressy, lebih bagus gitu loh. Jadi paling beda sendiri di antara tiga ini gitu ya. Gitu. Jadi ya jadi menurut gue lo ambil Seamaster Aquaterra ya karena proporsi paling bagus, paling beda sendiri, dan ambil yang generasi sebelumnya gitu. Tapi bro, kalau gue boleh kasih saran ya sebelum gue tutup ya, menurut gue lo boleh consider ya, daripada lo ambil Seamaster Aquaterra atau Planet Ocean atau ini ya, mendingan lo boleh consider ambil chronograph gitu, karena menurut gue itu lebih beda lagi gitu. Gitu, lo boleh ambil chronograph gitu. Nah kalau lo misalnya mau ambil chronograph ya, lu bisa ambil Omega Speedmaster, tapi menurut gua Omega Speedmaster itu udah terlalu common, udah terlalu umum gitu, dan harganya udah naik terlalu banyak gitu. Nah lu boleh lihat merek lain di luar Omega gitu loh, di luar Omega. Jadi nggak perlu selalu patokannya Speedmaster gitu. Menurut gue sih daripada ambil tiga ini bro, menurut gue ya, kalau gue boleh kasih saran, menurut gue lu mendingan ambil chronograph gitu. Dan kalau boleh gue saranin, lu boleh lirik tuh chronograph dari Breitling. Breitling keluarin banyak banget chronograph akhir-akhir ini dan bagus-bagus loh. Jadi lu bisa ambil Breitling Pistachio yang gue suka banget tuh, itu keren itu. Daripada ambil Speedmaster, lu boleh ambil itu, warnanya bagus menurut gue. Lu boleh ambil Breitling Premier Pistachio, lu boleh ambil Breitling Datora, lu bisa ambil Zenith juga keluarin banyak chronograph akhir-akhir ini dan itu menurut gue juga bagus, Chronomaster gitu. Jadi menurut gue lebih menarik lu ambil chronograph sih gitu ya. Jadi tapi jangan kepatok ke Speedmaster aja ya gitu. Tapi kalau lu mau ambil Speedmaster juga nggak salah sih gitu. Cuma menurut gue sih karena harganya udah naik terlalu jauh, lu boleh lihat merek lain gitu. Jadi itu bonus lah, saran dari gue gitu ya. Tapi antara tiga ini lu ambil Aquaterra gitu aja ya gitu, karena proporsinya paling bagus. Dan ambil yang previous generation, oke, yang edisi sebelumnya, generasi sebelumnya ya. Oke, gitu aja. Oke, ya, jadi gitu aja ya Bro Kevin, semoga membantu. Dan guys, kalau misalnya kalian suka horologi, jangan lupa subscribe channel ini. Dan kalau kalian punya pertanyaan, langsung komen di bawah. Dan nantikan gue di video berikutnya. Salam gojam guys, bye-bye.